Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan melakukan praktikum uji bending, di mana untuk uji bending sendiri untuk alatnya sama persis dengan uji tarik. Alatnya pun sama, semuanya sama, cuman bedanya pada saat di aksesorisnya. Terus kemudian kita langsung saja ke tampilan dari menu Test Expert 3. Ini adalah tampilan dari configure test, di mana pada tampilan configure test yang pertama adalah test definition. Di sini ada menu span. Span adalah fitur yang digunakan untuk mengatur jarak tumpuan sebelah kiri dan tumpuan kanan. Dan ini indentor bagian atas. Jadi untuk metode uji bending ini ada dua metode. Yang pertama adalah metode 3 point bending sesuai dengan gambar ini, dan ada 4 point bending yaitu 2 tumpuan dan 2 indentasi. Nah, untuk standar yang kita gunakan adalah standar ISO 178 dengan standar, jadi jarak standar spannya adalah 64. Kemudian langkah selanjutnya adalah start position. Nah, untuk start position ini angkanya harus sama dengan yang di sini, dengan jarak yang sesungguhnya. Karena apabila berbeda nanti dia akan mengatur dulu jadi ke atas atau ke bawah gitu. Nah, untuk menyamakannya tinggal diklik huruf A. Nah, untuk proses penyamaannya itu kecepatan adalah 10 mm per menit. Kemudian langkah selanjutnya preload tidak terlalu penting. Nah, di spesimen data di sini adalah data tentang spesimen itu seperti apa. Apakah kita akan beri nama, terus tipenya seperti apa, part nomor atau catatan seperti apa. Nah, yang paling penting adalah di sini adalah specimen thickness. Specimen thickness adalah berapa sih ketebalannya, dan yang ini berapa sih lebarnya. Karena kedua item ini sangat mempengaruhi hasil dari uji flexural sendiri, karena dia kan berpengaruh terhadap luas penampangnya. Nah, untuk thickness-nya itu sendiri standarnya adalah 4 dan lebarnya adalah 10. Nah, untuk panjang dari spesimennya itu sendiri adalah 80 mm per 80 mm. Nah, untuk angka-angka ini harus disesuaikan lagi dengan sampelnya. Jadi sampelnya sebaiknya sebelum diuji adalah kita ukur dulu menggunakan jangka sorong. Oke, langkah selanjutnya adalah dites, di mana untuk tes sendiri kecepatan yang digunakan adalah 2 mm per menit. Kemudian di sini ada fitur end of test. End of test yang pertama adalah force shutdown threshold. Fitur ini digunakan ketika kekuatan tarik suatu material mencapai kekuatan maksimum 100%, kemudian turun sesuai dengan angka yang kita input, seumpamanya 80%, maka ketika seumpamanya ini nilainya 100, jadi turun tinggal 80. Nah, pengujian akan secara otomatis berhenti. Nah, kemudian di sini maksimum temporal reduction in force ini digunakan, jadi mesin akan berhenti ketika angka yang diinput ini tercapai gitu. Jadi kalau belum sampai 1 Newton ya belum berhenti. Kemudian atau di sini upper force limit, ini mesin akan berhenti ketika mencapai force yang telah ditentukan. Jadi kalau kita nulisnya 200 Newton berarti patah atau enggak patah. Kalau udah sampai 200 Newton pengujian akan berhenti. Kemudian di sini adalah maksimum flexural angle, di mana ini sudut. Jadi kalau sudutnya udah sampai 90 derajat, maka pengujian akan berhenti. Nah, kita menggunakan fitur maksimum deformation. Jadi ini ketika si indentor turun sampai 20 mm, maka pengujian akan secara otomatis berhenti. Kemudian ini data yang diambil. Kemudian ini adalah action after the test. Ini seperti apa sih setelah kita pengujian itu ternyata apa sih yang kita temukan, bisa diisi detail about brick, terus finding apa, terus ada komennya seperti apa gitu. Nah, terus di sini ada menu set the start position after the test. Nah, ini biasanya digunakan, ini dicentang, kan kemarin kalau uji tarik itu tidak dicentang karena takutnya ketika si sampel diuji tarik dia akan balik ke posisi semula, jadi sampelnya nabrak. Tapi kalau untuk uji bending dan uji tekan ini dicentang, karena ketika si sampelnya setelah menekan ke bawah dia akan kembali ke atas ke posisi semula.
Kemudian ini tidak terlalu penting, lanjut. Nah, terus mungkin itu saja gambaran dari aplikasi Text Expert 3. Nah, nanti grafiknya seperti ini, bisa dilihat seperti ini. Nah, mungkin itu saja dari ilustrasi untuk softwarenya itu sendiri. Untuk lebih detailnya bisa dilihat di modul. Baiklah, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.